Pagi siang hari ini Tuhan taruh untuk disampaikan kepada saudara tentang satu tema ini. Kita akan belajar bersama-sama. Judulnya adalah From Zero to Hero. From zero, ya, dari nol, tidak ada apa-apa, bukan siapa-siapa, tetapi kemudian di kemudian hari menjadi seorang yang pahlawan, seorang yang hidupnya berdampak, seorang yang hidupnya dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan apa yang sudah banyak Tuhan contohkan melalui kehidupan para tokoh-tokoh Alkitab di dalam Alkitab ini, semuanya menjadi contoh dan pelajaran buat kita, saudaraku. Dan apa yang pernah dialami oleh tokoh-tokoh ini yang mengalami from zero to hero itu juga bisa saudara dan saya alami. Yang mengerti, yang percaya katakan yes. Jadi ada beberapa contoh di Alkitab ini tokoh-tokoh yang hidupnya dulu biasa-biasa, hidupnya seolah-olah rasanya nggak ada apa-apa, bukan siapa-siapa, tetapi akhirnya luar biasa. Ya. Nah, latar belakang nanti saya akan sebutkan contoh-contoh tokoh-tokoh itu. Nah, latar belakang firman Tuhan dari From Zero to Hero ini adalah kita bisa mendapati fenomena, saudaraku, kenyataan fakta di dunia luar sana, di kehidupan orang-orang Kristen, ya, bahwa bisa dikatakan, ya, masih banyak anak-anak Tuhan, masih banyak orang-orang Kristen yang gak percaya diri, yang minder ketika Tuhan mau pakai dia, ketika Tuhan mau bawa dia untuk masuk dalam rencananya. Tuhan mau memaksimalkan segala potensi dalam kehidupan orang tersebut. Namun orang tersebut, orang-orang Kristen itu mengalami satu keengganan, mengalami satu ketakutan. Jangan saya Tuhan, saya nggak layak, saya nggak bisa, saya bukan siapa-siapa, saya bukan apa-apa. Keluarga saya begini, potensi saya begini, keadaan saya begini. Banyak hal alasan yang kita sampaikan kepada Tuhan ketika Tuhan mau memakai saudara, ketika Tuhan mau menaikkan level saudara, ketika Tuhan mau melihat saudara bertumbuh, tetapi saudara enggan. Banyak orang-orang Kristen yang enggan, yang nggak mau, yang menolak rencana Tuhan. Padahal Tuhan sudah merancangkan segala yang luar biasa. Nah, ini fakta, saudara. Masih banyak orang-orang Kristen yang mengalami seperti ini. Takut, minder, khawatir, minder apa ya? Pokoknya, jangan saya Tuhan. Kira-kira gitu gambarannya. Yang kedua, ya, ada banyak juga, bisa dikatakan banyak juga orang-orang Kristen yang gagal merespon atau menanggapi panggilan Tuhan dalam hidupnya. Panggilan Tuhan itu bukan seperti begini, saudara. Bukan seperti pemain musik profesional misalkan. Dia terima panggilan dari A, dari B, dari C, dari D, dari siapapun yang memanggil dia, dia datang. Dia bekerja, dia melayani, dia perform, dia tampil, dia unjuk kebolehan, unjuk skill. Bukan juga seperti ahli-ahli, misalkan tukang bangunan atau ahli bangunan atau ahli sanyo atau ahli apa ya, elektronik yang ketika aku butuh kamu, aku panggil kamu ke sini yuk, bantu aku begini, lalu datang. Nah, panggilan Tuhan bukan seperti itu sifatnya, ya, karakteristiknya bukan seperti itu. Panggilan Tuhan bukan ketika kita dijadwal kemudian kita baru datang, kalau nggak dijadwal nggak datang, itu bukan seperti itu. Itu panggilan di dunia. Kalau ada order, ada pesanan baru datang. Nah, di dalam pelayanan nggak seperti itu. Yang namanya kita terpanggil untuk melayani, baik ada jadwal atau nggak ada jadwal, kita tetap hadir. Karena kehadiran kita itu memaknai keberartian, saudaraku. Ya, kehadiran itu menggambarkan bahwa kita itu butuh Tuhan, kita itu istilahnya ya menjadi bagian dalam tubuh Kristus itu. Kehadiran itu merupakan satu hal yang penting
nilainya, saudara. Nah, ini yang perlu kita pahami. Ini ada sebuah latar belakang ini sehingga muncul judul ini, saudara. From Zero to Hero. Nah, ada beberapa tokoh yang kita mau lihat. Yang pertama, ya, ini baru contoh-contohnya dulu. Yang pertama adalah Daud. Coba dibuka Alkitabnya, ya. Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Mazmur 78 ayat 70 sampai 72. Ini contoh nyata, saudaraku. Seorang yang from zero tapi akhirnya menjadi hero, ya, yaitu Daud. Perhatikan ayat 70-nya sudah muncul. Ya, ini. Kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk menggembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya. 72. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Daud contoh yang pertama, saudaraku. Dia bisa menjadi seorang raja, dia bisa menjadi seorang yang hidupnya berarti bagi banyak orang, hidupnya berguna, hidupnya bermanfaat, jadi berkat bagi banyak orang. Dia adalah semula bukan orang yang dipandang. Bahkan ketika Samuel datang mau mengurapi anak-anak Isai, Daud itu nggak dipandang. Daud seolah-olah nggak berarti. Ketika Samuel bertanya, barulah ayahnya yang bernama Isai itu memunculkan Daud, saudaraku. Sebelumnya nggak ada Daud nominasi untuk menerima pengurapan sebagai raja saat itu. Daud hanya waktu itu menggembalakan. Bahkan ini ayat ini jelas dikatakan di sini. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya Daud dari antara kandang-kandang kambing domba, di tempat yang rasanya orang nggak mau ada di sana. Ngapain ada di sana? Kotor lah, apa mah, nggak mulia, nggak berbobot, nilainya nggak ada, nggak percuma, nggak mau ada di situ. Banyak orang nggak mau di situ, tapi Daud mau di situ. Dan akhirnya Daud diambil oleh Tuhan dari tempat yang bagi orang itu hina, bagi orang nggak mulia, nggak berarti, nggak berguna. Pengganti Saul bukan dari bukan dari keturunannya. Pengganti Saul bukan orang yang bagi orang Israel waktu itu mungkin ini layak, ini pantas, ini gagah, ini luar biasa, ahli pengalaman berperang, jago manajemen, jago apa, jago ini, ahli apa, ahli ini semuanya. Bukan pengganti Saul. Tuhan nggak ambil dari orang-orang seperti itu, tapi penggantinya Saul Tuhan ambil dari seorang yang suka menggembalakan kambing domba. Profesi yang menggembalakan kambing domba waktu itu nggak mulia, dipandang remeh, dipandang rendah waktu itu. Tapi Tuhan justru pakai dia, Daud, yang ada setia di situ, yang hidupnya terus berkenan walaupun ada di tempat yang seperti itu, saudara. Walaupun levelnya masih di tempat yang itu, tapi justru Tuhan hatinya terpaut kepada Daud. Sampai dikatakan, aku telah menemukan Daud bin Isai, Daud anaknya Isai, seorang yang berkenan kepadaku. Berkenan artinya apa dalam bahasa Indonesia itu? Detak jantungnya itu seirama dengan aku. Terjemahannya itu dalam bahasa Indonesia kayak gitu, saudara. Detak jantung Daud itu sama seperti detak jantung. Artinya satu hati, satu jiwa, satu rasa. Pokoknya ada satu tujuan, sama apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu Daud ngerti gitu. Daud itu seorang yang melakukan kehendakku pada zamannya, pada zaman Daud. Jadi Daud tahu persis apa yang menyenangkan hati Tuhan, dan itu dilakukan oleh Daud. Sekalipun Daud pernah jatuh dalam dosa yang begitu luar biasa,
Tapi karena Daud seorang yang dia berani untuk menerima apapun yang Tuhan akan lakukan bagi dia, asal Tuhan jangan lari, jangan pergi dari hidupnya. Daud sampai bilang seolah-olah begini saudara dalam ayat itu, Tuhan boleh ambil jabatanku, Tuhan boleh ambil kekayaanku, Tuhan boleh ambil semua yang ada Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepadaku, tetapi asal jangan kau ambil rohmu Tuhan daripadaku. Daud gak mau kehilangan Tuhan, Daud gak mau kehilangan roh Tuhan. Daud rela kehilangan segalanya, tapi asal jangan dia kehilangan Tuhan. Itulah hatinya Daud yang membuat Tuhan berkenan, saudara. Jika dari tempat level yang mungkin gak dianggap orang, Tuhan angkat dia from zero, akhirnya Daud menjadi hero. Yang kedua kita lihat siapa tokoh yang kedua, Petrus dan Yohanes. Buka Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13. Kisah Para Rasul ayat 4 Kisah Rasul 4 ayat 13. Kisah Rasul 4 ayat 13. Yuk kita baca sama-sama ya. Yang belakang kelihatan saudaraku? Yang belakang kelihatan? Yuk kita baca 1, 2, 3. Ketika Petrus dan Yohanes ini adalah dua orang ya, di antara tiga. Jadi ada tiga murid Yesus yang ada di ring satunya Tuhan, yang kalau Yesus kemana-mana itu selalu dibawa tiga murid ini, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ketika Yesus berubah wujud ya, menampakkan diri dalam wujud yang berbeda, penuh dengan kemuliaan, mencerminkan, menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, pencipta langit dan bumi, pencipta manusia yang datang sebagai manusia. Dia berubah rupanya, bukan lagi seperti manusia. Di atas gunung yang tinggi Tuhan menampakkan diri, dan Yesus membawa tiga murid, Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Petrus, Yohanes, dan Yakobus melihat bagaimana Yesus berubah rupa dengan penuh kemuliaan, saudara. Sampai Petrus berkata, wah, sungguh luar biasa ini. Aku akan buat kemah, satu untuk Tuhan, satu untuk Elia. Jadi ada penampakan di situ, ada Yesus yang menampakkan sebagai Tuhan, ada Elia, ada Musa di situ. Dan Petrus sangat terkagum-kagum sampai mau mendirikan tiga kemah bagi mereka. Bayangkan saudara, Alkitab mencatat siapakah Petrus, bagaimana latar belakangnya Petrus. Alkitab mencatat bahwa keduanya, Petrus dan Yohanes, dikatakan orang biasa. Katakan sama-sama, orang biasa. Yang dikatakan tidak terpelajar, tetapi bisa dipakai Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Dia menjadi rasul, menjadi murid Yesus yang membawa dampak bagi berita Injil sampai hari ini, saudara. Dan bahkan sampai nanti Yesus datang. Petrus seorang yang akhirnya dia menjadi pemimpin di antara murid-murid yang lain. Yakobus juga akhirnya dia yang menjadi sosok guru buat jemaat di mula-mula, saudara. Ini bayangkan dari seorang yang tidak terpelajar, seorang yang biasa, tapi Tuhan berkenan untuk memakai Petrus dan Yohanes. Kalau Tuhan berkenan memakai Daud, sekalipun Daud latar belakangnya zero, Tuhan berkenan memakai dan memuliakan Petrus dan Yakobus dan Yohanes, maksudnya ya. Orang yang biasa-biasa dimuliakan, dipakai luar biasa oleh Tuhan, menjadi dampak sampai hari ini, memberi pengaruh sampai hari ini, berita dan tulisannya, kesaksian hidupnya. Maka Tuhan pun bisa pakai saudara dan saya. Gak percaya? Ya.
Tuhan bisa pakai saudara dan saya. Jangan pernah lihat diri kita sendiri dengan cara pandang kita. Citra diri itu penting, saudara. Citra diri adalah cara kita, cara seseorang memandang dirinya sendiri. Citra diri akan mempengaruhi pencapaian saudara. Cara saudara memandang yang salah terhadap diri saudara akan mempengaruhi pencapaian hidup saudara, akan mempengaruhi prestasi saudara, akan mempengaruhi masa depan saudara. Kalau saudara terus pandang diri saudara, aku ini orang yang gak bisa apa-apa, aku orang yang pokoknya minder, takut, segala sesuatu takut, melangkah takut, memulai takut, ini harus dihilangkan, harus dilawan. Saudara lihat Daud, saudara lihat Petrus dan Yohanes, saudara. Saudara gak akan lagi minder, saudara akan lagi takut, tapi saudara akan merespon panggilan Tuhan. Ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Itu respon yang benar. Kita lihat yang berikutnya, ada Musa yang ketiga, ya. Tadi Daud, yang kedua ada Petrus dan Yohanes, yang ketiga ada Musa. Coba lihat Keluaran pasal 3 ayat yang pertama. Keluaran 3 ayat yang pertama. Keluaran 3, ya, yuk kita baca lagi sama-sama ya. Keluaran 3 ayat 1, lihat depan aja. 1, 2, 3. Adapun Musa, ia imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Nah, gunung Horeb ini sama dengan gunung Sinai. Jadi sama, ketika sudah baca ada gunung Horeb, itu berarti sama dengan gunung Sinai, nama lain dari gunung Sinai. Ya. Nah, perhatikan, dikatakan di sini Musa. Ya, Musa dikatakan ia biasa mengembalakan kambing domba. Ini adalah peristiwa dan tempat yang menjadi tempat di mana Musa dipanggil Tuhan untuk membebaskan umat Israel dari Mesir, keluar dari rumah perbudakan. Musa ini memang latar belakangnya sangat mentereng, status sosialnya sangat mentereng, saudara. Dia disebut sebagai anak dari putri Firaun, kira-kira begitu. Walaupun hanya anak angkat, karena putri Firaun mengangkat Musa sebagai anaknya. Ketika ditemukan Musa itu sedang terapung-apung di sungai, saudara. Ditemukan. Tapi kemudian kakaknya Musa, yang melepas keranjang itu sehingga bayi Musa itu mengalir dan sampai akhirnya ditemukan oleh dayang-dayang putri Firaun. Tapi kakaknya Musa ngikutin dari jauh, dan ketika dayang-dayang putri Firaun menemukan, memberitahu kepada putri Firaun bahwa ada bayi di situ yang sedang menangis di keranjang itu. Kemudian kakak dari bayi Musa itu yang melihat datang menghampiri putri Firaun dan menawarkan diri untuk istilahnya mengambil seorang yang bisa memberikan minum buat sang bayi ini. Disetujui oleh putri Firaun. Ya, silakan cari siapa. Dibawalah mamahnya sendiri, saudara. Jadi kakaknya bayi Musa itu pulang manggil ibunya, manggil mamanya, dan mamanya lah akhirnya yang memberi minum, yang merawat bayi Musa ini. Tapi dibayar oleh putri Firaun. Singkat cerita, setelah cukup umur diserahkan kembali ke putri Firaun dan dia hidup di dalam kerajaan. Dia ada hidup di istana, saudara. 40 tahun dia ada di istana. Dia dididik dengan filsafat atau ilmu-ilmu Mesir yang pada saat itu sangat dihargai, sangat dihormati, sangat terpandang, saudara.
Intinya pemikirannya adalah pemikiran yang luar biasa pokoknya. Dididik dengan cara Mesir, dididik dengan hikmat Mesir sampai 40 tahun. Setelah 40 tahun ada satu peristiwa yang akhirnya membuat Musa itu lari dari Mesir karena dapat ancaman hukuman dari Firaun sendiri. Karena dia didapati dia membunuh seorang Mesir, sehingga dia lari ke satu tempat, satu wilayah namanya Midian. Dan di Midian itulah dia ketemu jodohnya. Di Midian itu dia akhirnya ketemu sama yang akhirnya jadi istrinya, saudara. Dia disebut anak Imam Midian atau ini ayah mertuanya. Singkat cerita, Musa hidup 40 tahun di Midian, 40 tahun di Mesir, 40 tahun di Midian, 40 tahun di padang gurun. Itu secara global perjalanan hidup Musa, proses hidup Musa yang saya gambarkan. Sekali lagi ya, 40 tahun di Mesir, 40 tahun di Midian, 40 tahun di padang gurun. Musa mati umur 120 tahun. 40, 40 mati di padang gurun. Ketika mau memasuki tanah perjanjian, Tuhan tidak memberikan kepada Musa masuk tanah perjanjian. Selesai tugas Musa di situ. Bayangkan, latar belakangnya memang mentereng Mesir, kerajaan Mesir. Tetapi ketika dia ada di dalam Midian, di dalam proses pembentukan Tuhan, dia hanya menggembalakan domba dari mertuanya. Dan disitulah Tuhan menemukan dan memanggil Musa dalam keadaan zero. Dipanggillah Musa supaya Musa ini membawa umat Israel keluar dari rumah perbudakan Mesir. Musa bisa dipakai Tuhan, saudara juga bisa dipakai Tuhan. Gak percaya? Bilang kiri kanan, Tuhan bisa pakai saudara. Haleluya. Siapapun saudara, apapun latar belakang saudara, apapun kemampuan saudara dan saya, Tuhan bisa pakai saudara mau. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana contoh-contoh tokoh ini yang dari zero dan bisa dipakai Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari? Nah, inilah yang mau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Satu lagi saudara, itu contohnya ya. Setelah tadi Musa, kita lihat yang berikutnya adalah Yosua. Kita lihat Ulangan 1 ayat 38. Ulangan 1 38 ya. Ulangan pasal 1 ayat 38. Bayangkan saya berikan 4 contoh saudaraku, 4 bukti ya. Kalau dalam pengadilan itu kan 2 bukti saja sudah sah saudaraku, 2 saksi saja sudah sah. Itu dalam dunia hukum. Ini saya berikan 4 bukti sah 1000%. Lihat pasal dari Ulangan 138. Saya bacakan ya. Yosua bin Nun, pelayanmu, artinya pelayan Musa, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepada Yosua semangat, sebab Yosua lah yang akan memimpin orang Israel sampai orang Israel memiliki negeri itu. Yosua adalah seorang pelayannya Musa, abdi, hamba yang melayani Musa, yang mendampingi Musa, yang mengatur mungkin apa yang diperlukan Musa. Ketika Musa mau minta bantuan apa, Yosua ada di situ, menjadi pelayannya, siap sedia. Sampai Alkitab mencatat ketika Musa ada di dalam kemah pertemuan saat itu, selesai dengan ketemu sama Tuhan, Tuhan berfirman kepada Musa. Musa hendak menyampaikan pesan Tuhan kepada umat Israel, tetapi Yosua yang ada juga di situ. Yosua tidak meninggalkan kemah itu.
Yosua tetap ingin ketemu sama Tuhan. Kesetiaan Yosua luar biasa. Alkitab mencatat Yosua itu menjadi pelayannya Musa sejak dari mudanya. Jadi lama sekali Yosua ini mendampingi Musa. Dan orang model Yosua inilah yang akhirnya dipilih oleh Tuhan untuk menjadi penerusnya Musa. Penggantinya Saul bukan orang-orang hebat, saudara. Penggantinya Musa juga bukan orang-orang hebat. Penggantinya Musa itu Yosua, bukan orang yang wow, pantas jadi penerus. Tidak, orang biasa. Saudara pun orang biasa, mungkin saya orang biasa, tapi di tangan Tuhan jadi luar biasa. Bilang sama-sama ya, saya ada di tangan Tuhan menjadi luar biasa. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Jadi setelah saya sampaikan kepada saudara, hidangkan makanan rohani ini kepada saudara, bahwa ada 4 menu tokoh Alkitab yang mereka membuktikan bahwa dia bukan siapa-siapa, tapi akhirnya menjadi luar biasa. Orang yang biasa menjadi luar biasa. Maka saudara bisa belajar dari mereka. Dan sebagai bukti dari saudara merespon firman Tuhan, saudara keluar dari tempat ini, selesai ibadah ini, saudara akan tampil beda. Gak ada lagi sudah minder, gak ada lagi sudah takut, gak ada lagi khawatir, gak ada lagi Tuhan jangan saya Tuhan, saya gak layak. Gak ada lagi yang seperti itu. Ketika Tuhan panggil saudara, ya Anda siap Tuhan. Tapi belum mampu, ya seperti Musa nanti kita belajar. Musa itu banyak alasan memang awalnya saudara. Dia bilang begini, nah kita mau belajar dari Musa. Hari ini kita belajar 1 tokoh dulu aja dari Musa. Dari 4 tokoh ini kita belajar dari Musa. Musa ini memang awalnya dia banyak alasan sama Tuhan. Sama seperti kita kan dulu waktu mau dilibatkan dalam pelayanan, mungkin mau mau dibuat bertumbuh, dimuridkan, banyak alasan kita sama Tuhan. Ya kan? Wah nggak bisa Tuhan, sibuk Tuhan. Ya, kerja udah capek pulang Tuhan, nggak ada waktu. Banyak alasan. Musa sama, tapi Musa bisa melewati fase itu. Dan kalau Musa bisa melewati fase itu, saudara dan saya juga harus bisa keluar dari fase itu. Artinya gak lagi banyak alasan sama Tuhan, gak lagi banyak nawar sama Tuhan. Tuhan jangan saya, gak ada lagi. Ketika Tuhan mau tunjuk saudara, Tuhan mau pakai saudara, saudara selalu siap. Musa tadinya ngomong, siapakah aku Tuhan? Ada satu gambaran di sini, ada satu pesan di sini saudaraku. Musa juga mengalami citra diri yang buruk, citra diri yang salah. Dia nggak bisa memandang dirinya dengan benar. Dia merendahkan, meremehkan dirinya sendiri. Tuhan mau pakai dia, tapi Musa merendahkan dirinya sendiri, meremehkan kemampuannya. Aku siapa Tuhan? Tuhan bilang, aku mau pakai kamu. Bingung Musanya, loh, kok mau pakai aku? Ya, umat Israel sekarang sedang menjerit. Mereka dalam kesengsaraan. Aku mendengar seruan mereka. Aku mau membebaskan mereka dari rumah perbudakan Mesir. Aku memakai engkau. Apa yang terjadi saudara? Suatu hari itu yang dilihat oleh Musa, ada satu api muncul dari semak, tapi semak itu gak terbakar. Tuhan, Musa datang kepada tempat itu. Kagum luar biasa. Wah, ada api, tapi semaknya tidak terbakar. Ketika Musa mau mendekat itu, ada suara muncul di situ. Musa, stop di
tanggalkan kasutmu. Inilah awal mulanya, saudara. Bagaimana ini satu pesan buat kita melalui Musa. Setelah Musa mengalami satu citra diri yang buruk, siapa aku? Aku seorang yang tidak pandai bicara, kata Musa. Musa waktu itu belum mengerti maksud Tuhan. Arti kata tanggalkan kasutmu, Musa belum mengerti saat itu. Itu yang membuat akhirnya Musa berdalih, beralasan, menawar, bergaining sama Tuhan. Sama kan seperti kita. Belum ngerti maksud Tuhan, kenapa Tuhan pakai saya, kenapa Tuhan pilih saya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Kita tadinya nggak tahu sehingga kita ada yang banyak nawar sama Tuhan. Sama awalnya seperti Musa, tetapi pesannya begini: jangan terus ada di posisi ini, jangan terus ada di zona ini, saudara. Keluar dari zona ini. Tuhan sudah kasih banyak hal petunjuk. Aku akan mengajari engkau, kata Tuhan. Ketika Musa berkata, siapakah yang menciptakan mulut? Siapakah yang menciptakan semuanya ini? Tuhan. Aku akan mengajari engkau, kata Tuhan, untuk bagaimana kau berkata-kata ketika kau berhadapan dengan Firaun nanti. Musa masih menawar. Tunjuk orang lain aja, jangan aku, Tuhan. Loh. Pertama, siapa aku? Kedua, aku gak pandai bicara. Alasannya. Ketiga, jangan aku, Tuhan. Yang lain aja, yang lebih pantas, yang lebih bisa, yang lebih jago. Jangan aku, Tuhan. Ada ketakutan dari seorang Musa. Tuhan bilang begini, apa yang ada di tanganmu? Tongkat. Pakai tongkat itu untuk buat mujizat. Maka orang Israel akan percaya. Siapa yang mengutus engkau, Musa? Musa tadi juga ragu-ragu. Nanti gimana? Apa kata orang Israel tiba-tiba aku datang? Seolah-olah aku orang yang diutus Tuhan. Anak orang Israel percaya. Memang logis secara logika, saudara. Tapi Tuhan bilang, tadi soal tongkat tadi, buat mujizat dengan tongkat itu. Masih nggak percaya, sudah dibuktikan, sudah terjadi mujizat, masih nggak percaya. Tuhan kasih lagi, masukkan tanganmu ke sabun, keluar jadi kusta. Mujizat terjadi, sembuh lagi, sudah. Tunjukkan kepada orang Israel mujizat-mujizat itu, tunjukkan kepada Firaun. Mereka akan percaya, aku mengutus engkau. Sudah dilengkapi dengan semuanya. Tapi Musa masih berdalih, sampai titik akhirnya Tuhan, Alkitab mencatat Tuhan murka. Alkitab mencatat Tuhan murka sama Musa karena banyak alasan. Hati-hati, saudara. Kalau sudah terus beralasan sama Tuhan, Tuhan bisa murka, saudara. Lebih baik sudah menanggapi, responi dari semua tuntunan Tuhan di atas mimbar ini yang saudara dengar, respon saudara. Jangan bergaining terus, jangan tawar-menawar sama Tuhan. Jangan berdalih, beralasan sama Tuhan. Tuhan, jangan saya nggak bisa. Ketika saudara bilang nggak bisa di hadapan Tuhan, berarti saudara meremehkan Tuhan. Saya ulang ya, ketika kita bicara sama Tuhan atau sama rekan, aku nggak bisa, sudah meremehkan Tuhan. Saudara nganggap Tuhan apa? Ini renungkan, saudara. Tuhan bisa marah, saudara. Ayo kita belajar dari Musa. Yang pertama, Musa tanggalkan kasut. Artinya apa? Nah, ini yang mau kita belajar sebagai poin untuk kita bawa pulang, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Yang pertama, arti menanggalkan kasut, saudara. Ya. Kasut itu adalah di dalam kitab Injil Efesus, ya, bukan Injil, maksudnya kitab Perjanjian Baru, di kitab Efesus di sana dikatakan ada perlengkapan senjata Allah. Kenakanlah selengkap senjata Allah. Dan salah satunya Paulus menyatakan begini, kenakanlah kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Ada
itu artinya kerelaan. Kasut itu sandal atau sepatu, ya kira-kira gitu dalam pengertian yang sekarang gampangnya. Kasut menggambarkan kerelaan. Jadi yang pertama yang saudara harus aplikasikan supaya saudara bisa memenuhi yang menjadi kehendak Tuhan. Saudara dari zero menjadi hero, yang pertama saudara harus punya modal kerelaan. Harus rela, lakukan apapun rela, nggak terpaksa. Kerelaan, motivasinya benar. Ya Tuhan, ini aku lakukan seperti untuk Tuhan. Apa yang aku kerjakan adalah untuk Tuhan, bukan untuk siapa-siapa. Itu rela. Walaupun begini, begitu, tetap rela. Saya pun sampai ada di titik proses sekarang ini, saudara. Kalau nggak ada kerelaan, nggak bisa, saudara. Selesai saya. Di perjalanan di tahun keberapa selesai pasti. Gak ada kerelaan, gak bisa. Modal utama itu harus rela. Pernah dilupakan, pernah sering lama saudara, seolah-olah dilupakan. Ya pernah diremehkan. Ya, banyak diperlakukan begitu. Tetapi ada kerelaan. Ini yang membuat akhirnya bisa bertahan dan bisa terus lanjut sampai hari ini. Tetap melayani Tuhan, tetap melakukan apa yang belajar, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Gak mudah loh saudara menggembalakan saudara itu domba-domba, itu gak mudah saudara. Ya, gak mudah memberikan hidup bagi orang lain dengan kerelaan yang harus tanpa ujungnya, tanpa ada batasnya, saudara. Kerelaan itu penting. Jadi kalau saudara mau menjadi seorang yang dari zero menjadi hero, saudara harus punya modal yang namanya kerelaan. Bilang kiri kanan, kerelaan. Yang kedua, tanggalkan kasut. Jadi ketika Tuhan ngomong, Musa tanggalkan kasutmu, ternyata ini punya makna apa? Tuhan mau ngomong seperti ini. Musa, mulai hari ini engkau adalah tawanan, engkau adalah hambaku. Namanya tawanan itu berarti gak bisa apa-apa, saudara. Gak punya hak apa-apa. Harus menanggalkan keegoisan. Musa waktu ketemu sama Tuhan, dia gak bawa kehidupan istana Mesir, gak bawa. Dia gak bawa pendidikannya. Aku orang hebat, enggak saudaraku. Ini loh, hari ini ketika aku berkata tanggalkan kasutmu, engkau ada tawananku. Engkau gak bisa seenaknya sendiri. Engkau harus ikuti apa kataku, kata Tuhan. Jadi yang kedua, sudah harus menjadi tawanan Tuhan. Kerelaan untuk menjadi tawanannya Tuhan. Artinya ketika Tuhan ngomong A, saudara gak berbantah. Tuhan ngomong B, saudara gak berbantah. Tuhan ngomong C, saudara gak berbantah. Tawanan, saudara. Nah, waktu itu, zaman Alkitab ya, zaman Alkitab, perjanjian lama. Ketika dua pihak sedang berperang, maka yang kalah itu menjadi tawanan bagi yang menang. Nah, yang menang ini akan memperlakukan yang kalah sebagai tawanan dengan cara bagaimana? Orang itu harus menanggalkan kasutnya. Kamu lepas sandalmu, kasutmu, dan nggak boleh pakai pakaian apa-apa, hanya pakaian dalam saja. Tujuannya apa? Maksudnya apa? Supaya tawanan ini nggak bisa lari. Jadi tanggalkan kasut melalui konteks kisah ini, peristiwa ini memberikan arti bahwa seseorang yang menanggalkan kasut itu berarti dia punya kerelaan menjadi tawanan. Saudara akan bisa jadi hero sekaligus zero kalau sudah punya kerelaan. Tuhan, aku ini tawananmu.
aku ini hamba-Mu. Coba praktekkan saudara, hidupi nilai-nilai itu, maka saudara akan menjadi hero di mata Tuhan. Nah, yang berikutnya, mensahkan sebuah transaksi, menanggalkan kasut itu artinya mensahkan sebuah transaksi, menguatkan suatu perkara. Contohnya apa? Contohnya ketika Rut mau ditebus. Kisah dalam Rut pasal yang keempat ayat 7 sampai 8. Kita tahu cerita tentang Rut, saudaraku. Dia akan ditebus. Harusnya ada seorang penebus yang lebih layak, yang lebih pas, yang lebih sesuai. Tapi penebus ini tidak mau nebus, sehingga akhirnya Boas, seorang yang bernama Boas muncul. Dia yang mau menebus akhirnya. Nah, si penebus yang harusnya menebus Rut ini, dia bilang, aku nggak mau menebus. Udah kamu aja, nggak apa-apa, kasih ke Boas. Menebus Rut untuk jadi istrinya, saudara. Apa yang dilakukan untuk memperkuat perkara itu? Si penebus yang menyerahkan ke Boas tadi, dia menanggalkan kasutnya. Nanti baca di kitab Rut ya. Orang yang mau yang seharusnya nebus Rut, dia nggak mau, dia kasih ke Boas, dan untuk mensahkan itu, maka sang penebus ini melepas kasutnya. Jadi ketika Tuhan bilang, Musa, tanggalkan kasutmu, sama dengan Tuhan bilang begini, mulai hari ini, sejak engkau ketemu aku, sudah sah. Tuhan dah mensahkan. Hari ini, aku pilih, engkau akan bawa umat Israel keluar dari Mesir. Gak ada tawar-menawar. Jadi sifat perjanjian saudara dengan Tuhan itu seperti itu, saudara. Covenant kita sama Tuhan itu gambarnya seperti itu. Saudara berjalan bersama dengan Tuhan itu seperti itu. Kayak kalau saudara mau download, mau install sebuah aplikasi, maka akan ada kan apa namanya itu agreement yang sudah dibuat oleh pihak pengembang, developernya. Sudah ada ABC-nya, semua sudah ada. Tinggal saudara klik, mau terima, setuju atau tidak. Kalau sudah tidak setuju, nggak bisa pakai aplikasi itu. Nggak ada tawar-menawar. Semua persetujuan sudah dibikin oleh pihak pengembang, oleh pihak pembuat aplikasi. Sudah hanya tinggal mau terima atau tidak, accept atau no, atau tolak. Sama, kita sama Tuhan juga begitu. Tuhan sudah buat dari pihak Tuhan begini, ya dan amin, aku pasti lakukan. Tapi dari pihakmu lakukan ini. Ya, tawaran itu seperti itu sebenarnya. Tawaran itu seperti itu. Mari pemberitaan firman Tuhan hari ini, melalui tuntunan Tuhan hari ini, kita belajar bahwa saudara dan saya pun bisa menjadi seorang yang hero. Tapi kuncinya apa? Yang pertama, sebagai kesimpulan penutup closing statement-nya, sudah harus punya citra diri yang baik, gambar diri yang baik. Nanti di minggu-minggu ke depan saya sedang mempersiapkan, ya mungkin kita akan ada sebuah tes, ya. Ada beberapa tes yang saya mau bagikan kepada saudara untuk mengetahui seberapa keberadaan diri kita, bagaimana keberadaan diri kita. Bagaimana gambar diri saya, bagaimana karakter saya. Nanti kita akan sama-sama lakukan tes ini, saudara. Ini karena penting sekali, karena ketika saudara tidak punya citra diri yang baik, saudara salah memandang kepada diri saudara sendiri, saudara sulit untuk menjadi orang yang berhasil. Saudara sulit menjadi orang yang berhasil kalau saudara masih lihat citra diri saudara, orang yang kalah, orang yang pecundang, yang mampu apa-apa. Sudah perhatikan, tim sepak bola. Di sini banyak yang pemain bola, pemain soccer. Sudah mau tanding nih, sudah dah, wah lawannya gitu, hebat apa-apa. Sudah lihat lawan
lebih hebat dari tim kita. Kalah saudaraku, kalah sebelum bertanding. Itu citra diri. Bagaimana kita memandang tim kita, bagaimana kita memandang diri kita. Tuhan bilang kok engkau ini berharga di matamu. Itu kata Tuhan, itu citra diri yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Engkau ini orang yang berharga, mulia. Tapi kita seringkali orang hina Tuhan lah. Berarti meremehkan Tuhan, menganggap Tuhan apa? Saudara, ya kan? Ini perhatikan, renungkan ini saudara. Yang pertama citra diri penting. Yang kedua, bagaimana sudah bisa menjadi dari zero menjadi hero. Selain citra diri yang kedua, tanggalkan kasut. Artinya apa? Tanggalkan kasut. Yang pertama, milik kerelaan. Yang kedua, beri diri kita menjadi tawanan Tuhan. Tuhan, ini dirimu, ini hidupku, tawan aku Tuhan. Ketika Paulus menyerahkan dirinya sebagai tawanan, aku ini tawanan roh, kata Paulus. Sehingga ketika roh menghadang aku, melarang aku untuk berangkat ke satu tempat, aku tidak berangkat. Tapi ketika roh menyuruh aku ke sana, aku ke sana. Itu tawanan. Artinya menurut apa yang dikatakan Tuhan, apa yang dikatakan firman Tuhan, sudah ikuti, sudah lakukan. Itu tawanan. Gak ada bergaining, gak ada tawar menawar, gak beralasan sama Tuhan. Ini aku Tuhan, pakai aku. Bukan ini aku, pakai dia, bukan. Ya, yang ke kasut apa? Tanggalkan kasut yang berikutnya, selain kerelaan jadi tawanan. Ingat, di mata Tuhan semua sudah deal, semua sudah sah. Aku mengangkat engkau menjadi anakku, sah saudara. Tanggalkan kasut itu untuk mensahkan perkara itu, menguatkan perkara itu. Jadi sekarang sudah kuat sebenarnya, sudah sah di mata Tuhan, sudah sebagai anak Tuhan, ahli waris kerajaan surga, sebagai murid Kristus. Sekarang tinggal bagaimana saudara hidup sebagaimana Tuhan sudah menempatkan kita sebagai anaknya, sebagai muridnya, dan sebagainya. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi bekal tuntunan buat kita semuanya, dan kita akan berubah, kita akan next level saudara, bukan lagi zero tapi hero. Tuhan Yesus memberkati.